Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Cerita Untung. Nah, seperti biasa tentunya juga kita hadirkan pasangan-pasangan yang insya Allah selalu akan menginspirasi karena di tayangan kita responsnya alhamdulillah ya, masya Allah banyak yang justru kalau kita pertemukan ceritakan pertemunya dua insan manusia dari tempat belahan bumi yang berbeda. Itu ternyata banyak orang yang punya keinginan dan harapan yang sama ya. Betul. Makanya playlist kita namanya kalau jodoh tuh nggak kemana gitu. Mau kita diam aja di rumah gitu ya, ternyata bisa ketemu dari belahan dunia mana gitu ya, karena memang ya kalau jodoh Allah pertemukan pastinya. Kan ada yang jodoh ketemunya sama pasangan yang dari luar negeri itu kadang-kadang gara-gara dia sering traveling, tapi ternyata setelah kita wawancara banyak yang juga ketemunya online di rumah aja depan komputer malah punya jodoh. Benar, nggak pernah keluar negeri bahkan. Ya, ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi kalau dengan pasangan ini gimana ya ceritanya? Dan by the way, pasangan itu tetangga kita juga loh ternyata. Ternyata jauh-jauh kemana, nggak taunya cuma beda nggak sampai berapa blok 20 meter dari rumah kita gitu ya. Nah, kalau gitu sebelum kita bertemu langsung, kita lihat dulu aja seperti apa profil mereka. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Kalau jodoh nggak kemana kali ini, kita akan ngobrol bareng pasangan Ismail Semin, pria asal Turki, dan Franka Surya, wanita asal Jakarta. Nah, kisah cinta mereka ini penuh dengan pengorbanan loh. Ismail Semin yang seorang pilot memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya agar lebih banyak meluangkan waktu dengan istrinya yang seorang fashion konsultan dan memutuskan untuk menetap di Turki. Nah, sebelum kalian simak cerita lengkapnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan cerita lainnya. Ini sudah ada Franka dan juga Ismail. Assalamualaikum. Kita tuh sebenarnya kenal sama beliau ini udah dari kapan? Udah lama ya. 18 ya, before pandemi lah pokoknya ya. You can speak some bahasa, I guess. Sedikit. Teman-teman, ini unik ya, karena biasanya kalau kita wawancara tuh pasangannya itu biasanya profesinya tuh gak jauh beda atau ketemu di mana. Ini yang uniknya, yang satu adalah seorang fashion influencer, yang satunya pilot. Nah, itu dia. Apa ketemunya dulu di pesawat atau gimana, kan unik ya gitu ya. Betul. Nah, tapi ini sebelum kita tanya kapan bertemunya dan di mana, ini udah berapa tahun pernikahan? How many years we married already? 10 years? Yeah, it's 10 tahun. yeah. Wow. It's already 10 years. So how do you guys met at the first time? How we got met? Actually, it's bahasa Indonesia berarti kan. Bebas mix aja nggak apa-apa. Basically hampir sama sih yang kayak sebutkan. Jadi sebenarnya di online lagi. Oh gitu. Ya, jadi itu gini. Jadi sebenarnya gini ya. Agak sedih dikit ya awalnya. Jadi tuh aku tadinya bisa dibilang aku gagal menikah lah. Oh, okay. Hampir menikah sama orang lokal. Orang Indonesia. Terus kan udah lama 5 tahun, udah mau nikah, udah mau lamaran, tiba-tiba. Oh, berarti maksudnya udah ada relationship waktu itu 5 tahun istilahnya kan mau nikah. Terus akhirnya aku nangis karena aku sebenarnya tipe cewek yang jaga diri banget lah. Jadi kerja melulu ya. Apa aja kerjaan udah aku cobain kan, apapun itu. Nah, terus anak baik-baik nungguin katanya beneran mau nikah, mau dilamar gitu, udah ujung mau ke 30 putus gitu, maksudnya dia berselingkuh gitu kan. Terus apa adalah sadis sih emang. Aku nangis kan, aku jadi kayak tahajud dan segala macam, berdoa kayak ya Allah gitu loh. Aku tuh nggak tahu mau nyari jodoh tuh kemana lagi. Kayak maksudnya kayaknya gue stupid deh dalam ngejudge cowok gitu. Karena cowok ini identitasnya di depan aku soleh, sholat terus, di belakang aku begundal gitu loh. You know what I mean, like rokok dan segala macam. Banyak sekali. Orang satu ini cuma satu. In your circle. Cuma satu. Jadi cuma satu. Jadi
maksudnya aku karena nggak pernah pacaran, aku anak polos banget lah basically. Jadi aku bilang aku nggak tahu caranya karena menurut aku kayaknya aku udah 5 tahun aku udah nyerah deh. Aku doa aja, aku bilang tapi aku pengen berhubungan itu langsung, maksudnya menikah. Aku bisa menjaga diri aku, tidak melakukan dosa yang kau restui gitu. Jadi aku doa terus tahajud tiap malam gitu ya, sampai pada satu titik tuh kayaknya doa aku tuh kayak beneran kayak ngerasa ada sinar putih ya. Kayak ngerasa kayak ada jalan tol gitu ya. Kayak bener-bener nyambung sama frekuensinya. Bener-bener sampai ada suara bilang, kan karena aku nangis ya, doa tuh nangis. Franka jangan nangis terus. Ada Allah siapkan orang yang bagus sekali untuk kamu. Dan pada saat itu aku ngeliat bayangan cowok pakai jas hitam, duduk dari samping, mukanya kayak Alessandro Del Piero, Italian gitu. Kepikiran kan selama 2 minggu. Waktu itu lagi World Cup nggak tuh? Gue nggak kenal. Aku bilang aku nggak kenal bule sama, maksudnya aku bukan pengejar bule ya, maksudnya aku sekolahku SMA 3 Jaksel ya, maksudnya anak-anak suka bule. Belum ada orientasi tuh bakal punya pasangan bule lah pokoknya. I'm not really ambitious apapun gitu loh, karena nggak kepikiran. Tiba-tiba ya itu 2 minggu kemudian aku dapat pesan dari Ismail di Facebook. Loh, waktu itu fotonya itu nggak pakai foto jas hitam gitu kan. Aku waktu itu kita cuma kayak ya udah belajar bahasa Inggris gitu kan, berkomunikasi. Aku akhirnya udah ngobrol, belum saling add tuh. Akhirnya aku add. Pas aku buka album fotonya, ada foto sama persis pakai jas hitam. Dan Ada fotonya? Ada di foto yang ada di pikiran itu. Sumpah, sampai aku bilang, God, really? Gitu. Really gitu ya. Pada saat itu Ismail dari Istanbul, dia lagi mau nungguin kuliah ke US. Itu dalam keadaan mau kuliah ya, S2 ya, master degree. Jadi dalam keadaan kayak gitu, terus aku bilang ini berarti sign nih. Yang aku butuhkan cuma tawakal kayaknya gitu kan. Akhirnya kita berhubungan, maksudnya kita berteman gitu ya. Oke, kita saling suka. Masih online ya? Online gitu kan. It's very special karena tanda-tandanya setiap kali tahun baru dia lebih milih chatting sama aku daripada ini. Dia dirampok mobilnya di US yang pertama kali ditelepon aku. Ngerti nggak? Jadi intens banget gitu ya. Gitu loh. Kan akhirnya aku jadi nungguin dia kan. Nungguin yang kalau buat orang yang itu kan sebenarnya traumatik ya. Sempat berapa lama itu? It's pretty long ya, dari 2000 Before you met? 2007, kita nikahnya 2012. Oh lumayan ini ya. 2007 ke 2012 online? Iya. Oh, tapi sampai akhirnya 2007-nya akhir ya. Maksudnya udah 4 tahun lah ya. Jadi sampai terakhir papaku ultimatum tuh kan. Aku bilang aku mau nungguin karena kan dia sekolah nih. Ismail itu pekerja keras banget. Jadi dia di US MBA sama sekolah pilot. Jadi kerjanya sekolah mulu gitu. Sekolah pilotnya MBA-nya where is it? Detroit. And then Delaware, and then South Jersey, which is jauh banget. Dia nyetir berapa lama, terus dia ada kerja juga, bikin restoran apapun itu. So very much busy gitu kan. Akhirnya aku bilang bukannya dia nggak mau nikah, he wants, tapi dia pengen ketika ready gitu loh, kayak gitu. Akhirnya papaku ultimatum kan, kalau nggak dateng nanti kamu saya jodohin gitu. Udah ada cowok datang. Karena ya anak perempuan gitu ya, udah cukup umur kan biasa gitu ya. Orang tua tuh kan pasti gitu. Bokap tahu. Apa? Udah ada hubungan. Udah tahu. Jadi kan nantangin kalau if he really love you, he will come gitu. Pada saat itu he's lagi in the ujian ya, with the test and everything. Tapi dia bilang, iya saya datang, dia bilang. Katanya datang itu langsung nikah katanya, nggak pakai lihat dulu, nggak pakai abis itu kamu dia pulang lagi nanti berapa kemudian datang lagi atau apa gitu ya. We spoke with them on the phone. Yeah, we spoke in the phone gitu kan. Akhirnya they met me before. They met already. But have you ever met before? Belum. Only online? At the time Skype. Yeah. Basically online. Yeah. Everything's online. Yeah. Skype, MSN, whatever it is. Yeah, semua platform, all platform. Code buat telepon card, with the long code you put. Itu apa kartu telepon? Zaman dulu. Ya Allah. Pertama kali berarti yang kontak berarti Ismail kan? Iya. Nggak, tapi ini menariknya. Setelah tahajud ya, terus dikasih doa itu. Nah, gimana hubungan sama Ismail?
apakah randomly tiba-tiba ketemu atau emang udah teman friends di circle Facebook atau gimana? Abis itu kan jadi dia DM itu kan aku balas-balas aja kayak we are learning English lah ya. Oh jadi benar-benar Something like that. At that time Ismail is still learning Friends Me, English. what was that application? Social me. Something like that. social media. Facebook. Jadi pertama kali yang negor Ismail kan, gitu kan? Yeah. And how did you find her? How did you find her in the first place? Yeah. You just social media. randomly. Randomly or you have to choose how the pictures how. Yeah, actually, I guess more like we were having like some comments when we were chatting on social media, whatever, like that. And It's very polite. friendship, and after that. And then after that, it took us from message to I add him. It took long time. Yeah. Jadi makanya at that time, akhirnya I finally find out there is a specific picture with that black suit. It takes long time. You know, Berapa lama tuh? like I think around 2 months, I guess. Yeah, I think so. 2 So months. after tahajud and then He say hello, and then we just friends. You know, we talk about English, whatever. He's still learning English. I'm also, you know. and then you add the social media and then langsung lihat lagi cari ternyata ada si black suit itu. Oh, di Facebook, di foto picture di galeri Facebook. Oh, iya. I mean, like, Okay. the clue is that clear gitu. Sejelas itu cluenya gitu. Allah bilang, nih. Jadi waktu ada clue, just crying. what was that in the slow motion? Smart, pakai jas itu pasti. He looked very good with that suit. Really. And I was like, oh my god, you know, because of that photo. Berarti after itu benar-benar Franka langsung kayak oke, He's the one. This And one. then also the clue is very clear lah. Like he's so busy in New York, you know, doing Active all the lah ya. things. So many girls also, I'm sure a lot of beautiful. And he keep on always, all the time contacting me, even with the card, whatever. So it's like niat banget gitu kan, man. Ya kan? So I said it's worthy banget buat ditunggu gitu. Iya. So that's why I said when I said also my dad wants you to come and directly marry me. Wah. And then he said yes. Wah. Right? So at that time I was like, it's amazing, right? The funny-nya Ismail came out-nya yang terakhir dari bandara, kan aku nungguin tuh. Itu persiapan nikah lu udah siap gitu kan? Maksudnya persiapan nikah dalam kalau artian- lakinya nggak datang, Oh iya. kan in couple days karena kan dia sekolah, he's in the school. Jadi kan Bentar, sebelumnya datang syutingnya nggak bisa lama. Oh, jadi memang datang kok semua nikah Khusus nih? nikah berarti. Akad langsung nikah gitu. Yeah. Jadi benar-benar How many days after? 2 days. Yeah, He's still jet lag little bit. I was still like just Jadi you came and you get married. Yeah. At home. yeah. And then he came back, and he come back, he jet lag kan? He jet lag di New York jet lag, dia lagi nyetir tiba-tiba mobilnya kebanting. Ya, it's because of the jet lag or because of realizing, oh, I made it now. different status. Okay. Beda nih At statusnya. first, what made you interest on her? Like we had so much in common, and she was really nice, very warm. I was listening her, she was listening me, so this kind of things. Like at first we started with the friend, then evolved to something different. Like and then we married. So what was it like? She was really nice and kind as a person. She's still nice and kind. And She was nice and kind. I'm a monster now. when I met with her. So pretty much this is it. Yeah. Then after that, Then, you we know, share the same destiny. After Yeah, that, because you know, like I learned a lot from him. He's actually very hard worker. Second, he's very minimalist. Basically, aku learn how to content. Untuk puas. Jadi kayak misalnya dulu sebelum sama dia beli baju kayak nggak mau habis-habis, baju belanja gitu kan. Sama dia tuh kayak kita tahu, oh ya itu fungsinya buat apa, masih ada 2 itu emang mau kamu makan semua istilahnya gitu loh. So I learn gitu loh. Akhirnya aku sekarang jadi kayak nggak gitu kebendaan gitu loh. Tawaduk katanya. Tawaduk ya. Jadi makanya aku bilang kayak misalnya sekarang ada orang nawarin aku, Franka pilih ya 10 tas itu boleh buat kamu semua. Bisa jadi aku nggak ambil karena aku ngerasa masih punya. Dan juga mungkin belum butuh gitu Iya, ya. bahkan Ini dari Ismail? Dari Ismail. Oh. Bahkan ada masa di mana aku cuma punya 2 sepatu. Orang fashion cuma punya 2 sepatu karena ngerasa kayak nggak butuh gitu loh. Ngerti nggak sih? Nggak Oh, butuh I see, dalam I artian see. masih bagus. Itu mindsetnya dari aku yang
istilahnya bukan materialistis ya, tukang belanja ya. Very konsumtif royal, lah ya. very royal, all the time shopping gitu kan. I learn a lot from him, managing money as well. He's very nice, very good on it. I learn a lot, clean, like about Islam tuh nggak cuma beribadah. Islam itu dicerminkan dari apakah kamu besar, apakah kamu bersih, maksudnya apakah kamu bersih, apakah kamu jujur, apakah kamu gini. Kadang misalnya aku bawa dia kan ke sini, kadang suka kaget nih, dia bilang, Franka, aku kadang lihat orang misalnya tampilannya seperti ini, aku ekspektasinya dia Islami sekali gitu ya. Tapi kenapa dia berbohong ya? Kenapa dia begini gitu loh. Ada masa-masa di mana ya aku harus menjelaskan gitu. Aku bilang banyak yang begitu, tapi yang baik juga banyak gitu loh. Mungkin kebetulan kita ketemu yang seperti itu. Makanya dia bilang karena hal seperti itu aku tidak mau terlalu menunjukkan, aku menyebut-nyebut misalnya terlalu sering misalnya keislaman aku, karena aku merasa malu, aku nggak mau menjadi bagian seperti itu. Aku kalau misalnya lihat aku jujur, aku bekerja keras, aku nggak makan uang haram. Kita sampai sekarang bikin usaha tidak makan uang riba 1 peser pun, alhamdulillah. Kita berkecukupan, kita tidak rakus ya, dalam artian pengen sesuatu atau apa, kita mengalir gitu loh. Jadi ini positifnya yang aku belajar dari Ismail banyak banget gitu loh. Terus kayak masalah realistis bisnis gitu kan, misalnya aku tuh orangnya kadang misalnya gampang kasihan sama orang. Dia kan bilang in the end kamu kalau gampang kasihan gitu bisnisnya nggak sustainable, akhirnya kamu karyawan kamu jadi dalam masalah ya. Jadi dia ajarin aku, jadi aku bilang dia otak kiri, dia mengajarkan aku detail gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau kamu sakitnya nggak lama-lama, besok move on, mikir lagi. Jadi makanya sejak sama Ismail ini, makanya aku produktif banget. Kayak waktu pandemi pun semua event cancel, aku bikin buku gitu loh. Dalam keadaan painful apapun, kita terus, karena dia itu yang dia lakukan di New York juga. Jadi dia datang juga ke US dengan kepercayaan, kayaknya istilahnya terjun dari helikopter, terjun aja dulu, masalah parasutnya kebuka atau enggak, ya tawakal gitu loh. This is what I learned from Ismail sih. Ini menarik banget kan. Jadi dari pertama kali kenal kalian itu kan semua via online ya, nggak pernah ketemu sekalipun. Banyak orang-orang yang mereka malah bahkan sudah berhubungan dalam artian mereka misalnya let's say mereka udah pacaran lah gitu ya, sama-sama di same country, same city gitu ya, and then mereka harus pisah karena LDR, long distance relationship. Itu terkadang malah ketika mereka LDR, hubungan mereka tuh malah jauh. Tapi kalian yang nggak pernah ketemu, even nggak pernah LDR, emang dari LDR nggak pernah ketemu, malah memutuskan untuk langsung decide to married. Itu apa yang membuat kalian tuh kayak pretty sure gitu about that? Kalau apa namanya, kita dengar dari Franka, kalau dari Ismail ini ya, seyakin kok yakin? What makes you so sure? About to marry him, marry her. Yeah, as I said, like we were having so much in common, and when we were like after we get married, then we have so much things that we go through, like doing business together. Then after that, we do still like together. We are really like partner. So it's kind of some different when you marry and you go through doing business with your wife. It becomes like both your business partner and your wife. Then you kind of like share same fate after that, like your business, your challenges, these kind of things making a special kind of bond also, like, because you guys together, like when you are struggling, when you are doing good as well. So these things basically sometimes when we get to choose to marry, then we were discussing talking about our common goals, what we want to do after that and stuff like that. So pretty much like we were like aligned, I can say that, even though we had like a lot in distance in terms of cultural and the distance, physical distance, we were still having so much in common actually. Turkish and Indonesia kind of close as well in terms of culture, like religion and this kind of things. But it was also another plus, I can say as well. So was she the first Indonesian girl you know? Yeah, she was the first. Really?
Are you sure? Yeah, she was the first. She was the first. I wasn't really like going to social media as well. I was like kind of searching the schools and stuff like that, and trying to also like prepare with the language schools, this kind of things. And after that, I was trying to practice and everything. So I cannot practice in Turkey with someone in English. So I was like practicing with the people abroad. So at that time, really, social media 2007, 2008 was like really like limited. Not like there's only Facebook. There were some apps like inside Facebook. You know, this kind of things. It was ecosystem. So it was that like even at that time, still people were doing like letter friends and stuff like that. You know? So it was online. That's how we met. Oh iya. Gitu ya. Dan mereka emang udah maksudnya berhubungannya pun juga secara dewasa banget gitu ya. Jadi walaupun mereka isinya emang udah buat. Isinya udah ini. Dan terkadang orang-orang itu kan nggak usah pas udah menikah ya. Ketika mereka belum menikah, apalagi belum menikah gitu ya. Ketika udah menikah aja mereka nggak mau berbisnis dengan partnernya. Karena menurut mereka kayak, aduh, ntar kalau misalnya kenapa-kenapa dengan bisnisnya, otomatis akan rusak juga. Atau sebaliknya, ketika rumah tangganya rusak, akan rusak juga bisnisnya. Dan ini mereka sebelum married pun, mereka udah kayak sama-sama kayak, oke, gue mau begini gitu ya. Memang visinya udah sama. Visinya udah sama. Tapi yang menarik di sini bahwa mereka ini bertemu bukan hanya sebagai ibaratnya untuk cari pasangan, tapi mereka sama-sama mencari seseorang untuk bisa diajak berjuang bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika mau berjuang bersama, ketemu partner yang visinya sama, wah pas nih. Jadi dari obrolan, dari diskusinya ternyata match sampai akhirnya ketika datang harus nikah mau. Nah itu kan. Nah tapi gini sih, kalau kita denger ceritanya bisa ya. Tapi orang yang dengerin gitu kayak ngeliat gitu, ih kayak ngimpi banget, kok bisa dapat kayak begitu, gimana caranya, kan pasti akan gitu kan. Tapi ini sebuah proses teman-teman, nggak cuma tiba-tiba kenal di beberapa bulan cuma dia tuh lu dinikahin, nggak juga. Sekitar 4 tahun ya, 4 years ya untuk lumayan lama juga untuk mereka dekat ya. Nah tapi akhirnya finally gitu ya, secara online terus kalian ketemu offline. Jemput di airport, itu gimana pertama kali ngelihat each other gitu? The first impression, awkward moment like awkward moment. You usually have the online chatting and then you met her in person like and then you have to marry kaki kuki dan udah tahu bahwa dia calon suami aku. Udah gitu calon suami lagi. I didn't get that actually, that kind of awkward moment, but we were both excited. Maybe I was jet lag also, 2-3 hours flying. I didn't get it, but from US, So how is it? How is it? I was waiting and I was like, why you're not coming for a long time? He's coming unless, you know. And then it happens, dia used a different door. And then he recognized one of my niece. Ada ponakan aku yang cewek yang always join the chat if he's around. So he was like, you know, I was like, okay, nggak dateng nih kayaknya orang, nggak dateng, dipermalukan. sempat ini ya, sempat kepikiran itu. Iya dipermalukan, aku udah keringat dingin. Tiba-tiba itu deh, ponakanku ini bawa Tica, Om Is here gitu. Tica gitu kan. Om Is here. She was 2 years old, right? Yeah, she was 2 years old, and it's like a magical moment. She knew, she recognized me. Yeah, so she bring you to me from different door, you know. I was like, okay, nggak dateng, ini udah sepi nih. Udah gagal lagi gitu. Langsung India gitu kan. Dance India. Tapi akhirnya pas ternyata emang he's coming gitu. So I say at that time aku bilang, Allah, engkau tidak mengecewakan. Maksudnya bener-bener tawakal tuh is the right one gitu. Bener-bener kayak, makanya kakakku bilang, lu tuh kayak orang percaya tangan lu kosong nih, tapi lu percaya nih ada isinya. Orang-orang bilang Caca itu kosong, tapi tetap aja lu bilang ada. Sampai akhirnya beneran ada. Gitu loh, makanya it happens with your marriage, it happens juga with your projects, whatever it is. Makanya aku bilang kadang it happens all because of Allah, totally, whatever in my life. Dari awal tawakal parah. Masya Allah ya. Itu janji everything will be okay gitu loh. Masya Allah. Itu yang nggak semua orang bisa dapetin itu ya. Tapi emang nggak semuanya dapet, bener juga. Tergantung effort kan. Ini effortnya tiba-tiba ada yang ngechat apa. Makanya gitu aku bilang mungkin Allah udah kasihan banget pada waktu itu, aku nangis parah banget ke dia pakai mukena terus kan tahajud sampai bablas sampai subuh gitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu, gue kasih seklir ini kan fotonya. Seklir ini tanda dikasih mimpi, ini langsung dilihatin gitu ya. Gitu loh.
Gimana setelah nikah? Is there something yang kadang-kadang kan dalam nikah gitu, apalagi online ya, kita belum tahu gitu. Ada nggak yang sesuatu yang baru diketahui oleh tentang pasangan yang saya baru tahu kalau pasangan saya begini. Ternyata gitu. dia kayak gini atau ternyata dia kayak something that you just do when you get married. No, I didn't After have marriage, I think like ada kebiasaan-kebiasaan yang memang nggak diungkap he's ketika. very clean. I mean, I think in general Turki memang standar bersihnya tuh super. You know how clean is Turkish people. So I learned to be that level, which is good. Gitu, because di Islam juga kebersihan ada bagian dari iman gitu kan. Tapi yang belum kita ceritakan, abis menikah kan dia balik ke US kan. Nah itu kalian udah bareng? Pisah lagi? Pisah lagi? 1 tahun. Akhirnya I apply visa US karena dia tahu aku nikah di sana, nggak dikasih tuh visanya. Akhirnya sedih, another kesedihan. Akhirnya setelah setahun, akhirnya Ismail bilang tadinya kita mau langsung hidup di Amerika. Di Amerika akhirnya kita bilang oke, kita harus ada di satu negara yang bisa dua-duanya ada di situ. Akhirnya kita ke Turki. Jadi Ismail pulang, Ismail ke Turki, aku dari Jakarta ke Turki, kita ketemu di bandara. Di situ dia ngasih aku kalung. Kita bersama pertama kali sebagai suami istri. Tahun berapa? Berarti setahun. Bentar. Berarti setelah pernikahan nih, akad. Itu berapa lama kalian bareng? Karena kan dia cuti cuma sebentar, pada saat itu lagi ujian. Jadi like around 2 days, 3 days you go home after the wedding. Only 3 days? Because I was in the US at that time. That time my visa was F1 visa, student visa. So I cannot leave US for a long time. The school was 4 terms. That school particular was 4 terms. So I have to leave only on the breaks. Oh, I see. And have to come back before the school starts, or else I will be out of status. And my student thing was gonna like waste. Waste. So that was the limitation. That's why I had to wait there. Sometimes it was like 1 week was the maximum break that I could take at that time. So I was like using that with traveling, right? Yeah, traveling. Yeah. So when only like 4 and 5 days only. Total 7 days. Berarti total ketika mereka persiapan pernikahan sampai nikah berarti kurang lebih suami istri itu cuma 3 hari mungkin ya, 2-3 hari doang. When you went out of USA, you were a student, and then when you went back to USA, you were a married man. Still student and married man. Only on 5 days it happens. And then itu break setahun nggak ketemu. Cuma chat aja. Jadi back to basic lagi, online lagi. Was like ada beberapa negative comment from my friends saying Ismail married Franca and Franca abandoned something like that. My friends at work, teman-teman di kerja pada akhirnya kan aku bilang aku tahu apa yang dia kerjain, aku juga sibuknya minta ampun, ya udah realistis gitu loh. Makanya tapi memutuskan tadinya tuh dia mau lanjut di US tinggal. Akhirnya maksudnya dia juga mengikhlaskan ke Turki, aku juga, kita melepaskan semua. Ke Turki pertama kali aku berhijab. Jadi hijrahnya luar biasa 2013. Jadi aku kan di fashion ya awalnya gitu, aku bilang aku mau mulai hidup baru, aku berhijab di situ. Ya udah, akhirnya Ismail kan terus jadi pilot. What's really amazing adalah kita tuh sibuk dua-duanya, dia pilot sana, aku terbang kemana. Akhirnya dia bilang harus ada satu orang ngalah. Akhirnya dia yang ngalah, pilotnya dia stop. Really? Untuk mendukung dan akhirnya membangun perusahaan Marka Mari bersama. Tapi selama yang sekolah di US itu untuk pilot or apa? MBA and pilot. Then I work as a flight instructor. Then when I go back to Turkey, I work as a pilot as well. Jet. One and a half years. Then we had some projects here. It was a helicopter project. After that time, we start to make the event like Marka Mari. That time they organize some events. Then after pandemic, we say like most important is to be together as family. Ismail loved flying so much gitu loh. Makanya I respect his decision banget untuk bilang yang paling make sense, karena pilot kalaupun aku mengalah
pekerjaan aku dia kan tetap terbang. Jadi memang dia realistis banget, dia bilang aku yang harus stop. Jadi kita bikin bisnis bersama biar bisa travelingnya bareng. Jadi sampai nggak mau coba pilot di Indonesia? He will fly sama aja kan dia kan. Sekarang nih kita always together. We always together, we always travel, always together. Setelah kemarin itu pertemuan kalian yang 5 tahun terus sempat 1 tahun. Since we always together since 2017. 17. When I come back to Indonesia. Kita kan tinggalnya masih pindah-pindah terus ya. Gitu. Jadi kita bisa mana aja. Together, with the kid, anakku juga aku bawa kemana-mana sampai akhirnya dia sekolah kan juga homeschooling ya. Jadi bisa lebih gampang ya. 8 years old already see 23 countries. 23 countries? Yeah. Kemana aja jadi tuh? Traveling with us everywhere. Everywhere. Kemana aja berarti? Ini dulu deh, pertama kali di Turki. Dubai. Qatar, Dubai, Saudi, Thailand, Malaysia, Singapore, US, Russia. Because our job is like that ya. I mean, we go not for holiday, it's really work. UK, for work. Netherlands. So that's why you have to live there because ada pekerjaan di sana dan emang harus mengharuskan di situ gitu. Makanya kadang ya Franka, where are you gonna be gitu kan, bulan ini aku bilang aku baru bisa tahu deket-deket itu gitu. Kayak sekarang ada kemungkinan akan ke Saudi gitu kan, akan maybe ke Amsterdam gitu kan. Tapi mungkin US itu pengennya sih jadi pemberhentian terakhir lah sebenarnya. Tapi Makamarinya tetap gitu karena udah banyak orang juga bergantung sama itu kan. Kita banyak mempekerjakan anak-anak tulang punggung lah keluarga ya. Jadi kita Makamari tetap, cuma kita bikin di US juga. Paling nggak anakku bisa sekolah lah di sana. Offline. Oke, ini menarik ya. Ketika kalian yang memang dari belahan dunia mana gitu, Indonesia sama Turki, terus sempat US juga gitu, akhirnya memutuskan dengan dengan egonya, menurunkan egonya, karena pastinya kan salah satu tuh pasti kan ada karir atau apa harus dikorbankan. Mengalah ya, kadang ada mengalah ini, ada mengalah ini. Dan itu untuk kebersamaan kalian gitu, dan akhirnya kalian bersatu di Turki. Itu pertama kalinya berarti berapa lama stay di Turki? Penting sih sebenarnya gini, kalau menurut aku, kalau kita mau dapat jodoh yang baik, kita pertama perbaikin diri kita dulu. Misalnya target kita mau kayak apa, introspeksi diri dulu, gimana perbaiki cara kita berpikir, sikap kita dan segala macam dari dalam dulu. Akhirnya Allah memberikan kita yang terbaik, satu kufu